Sedang hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan sebuah hakikat yang terdapat dalam Al-Quran, sebuah ketentuan Allah, sunnatullah, rumus yang telah Allah atur kepada kita, bahwa kalau kita ingin nikmat yang Allah telah berikan kepada kita bertahan, bahkan semakin bertambah, hendaknya kita pandai-pandai bersyukur. Ada orang baru bersyukur kalau impiannya ini tercapai. Saya senang kali kalau seandainya Allah berikan kepada saya kendaraan yang mewah, rumah yang megah, atau ini, itu, dan seterusnya. Sehingga hal ini menjadikan dia lalai bahwa dia sedang bergelimang dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang seperti ini enggak akan bahagia. Kalaupun cita-citanya, impiannya itu tercapai, mungkin bahagianya hanya sesaat. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan juga, atau bahkan lebih baik daripada yang dia dapatkan, langsung hilang bahagia itu. Orang yang seperti ini menganggap bahwa yang Allah berikan untuk orang lain lebih baik dari yang Allah berikan untuk dirinya. Dan kalau dia enggak kawal perasaan hatinya, dia akan terjerumus dalam penyakit hati yang paling puncak. Apa penyakit hati yang paling puncak? Penyakit hati paling puncak itu adalah hasad dengki. Penyakit hati dimulai dengan nomor 1, ujub. Lalu tingkat nomor 2, udah lebih parah, namanya riya. Dan di atasnya puncaknya adalah hasad. Apa itu ujub? Ujub merasa diri lebih hebat daripada orang lain, merasa ada sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setelah penyakit ini muncul dalam hati seseorang, akan membawanya kepada penyakit nomor 2 yang lebih parah, namanya riya. Kalau riya itu pingin kehebatan dirinya itu dikenal, dilihat oleh orang lain. Lalu ketika dalam upaya dia mencari namanya, supaya namanya bagus, supaya kedudukannya bagus, supaya dia dikenal oleh orang lain memiliki keistimewaan dan kemuliaan, tiba-tiba muncul orang lain. Baik orang lain itu selevel atau lebih baik daripada dia, maka di waktu itu akan datang hasad. Apa itu hasad? Upaya agar orang lain itu enggak muncul, agar yang muncul itu dirinya sendiri. Sedang hadirat Bapak sekalian, jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dengan iblis ya. Iblis itu ada penyakit ujub yang tidak diketahui melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu meningkat kepada riya. Tapi kalau sudah sampai kepada hasad, itu sudah mulai tercium. Kalau dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, disebutkan bahwa iblis dahulu namanya Azazil, digelar dengan Tawusul Malaikah. Tawus artinya burung merak, burung meraknya para malaikat. Atau dengan bahasa lain, malaikat yang paling indah. Yang paling indah ibadahnya itu adalah iblis. Tidak ada sejengkal tanah pun di langit melainkan iblis pernah sujud kepada Allah di situ. Luar biasa. Tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati iblis. Sehingga Allah menciptakan seorang makhluk dari campuran lumpur, ya. Ketika dia menjadi makhluk, Allah perintahkan semuanya untuk sujud. Di waktu itu nampaklah iblis enggak mau sujud.
Ketika Allah berdialog, semakin lama semakin buruk kondisinya iblis itu. Sampai mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Makanya aku nggak mau sujud.